Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Sekarang kita akan memulai ibadah. Semuanya duduk dengan rapi dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah jaga lindungi kami dari malam hari hingga pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu. Sebelum kita menyanyikan lagu, saya akan mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kristus. Musik. Halo semua, siapa di sini anak-anak taat? Pasti kita semua anak-anak taat ya kan? Sekarang mari kita nyanyikan lagu Taat. Musik. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari semuanya memuji nama Tuhan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Mari sama-sama Semua bilang taat. Nah adik-adik, sekarang kan kita sudah selesai memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak semuanya menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Musik!
Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sekarang kami akan mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap kami Tuhan, biarlah Roh Kudus tuntun kami, sehingga apa yang kami dengar dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, di mana tokoh Alkitab ini dia sangat taat sekali sama Tuhan. Kira-kira siapa ya tokoh Alkitabnya? Penasaran kan? Kalau gitu, sama-sama kita nonton video cerita Alkitabnya. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi.
adik-adik, seru kan ceritanya? Jadi, tokoh Alkitab itu bernama Abraham. Dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham rela mengorbankan anaknya Ishak yang tunggal itu kepada Tuhan. Padahal Abraham telah menunggu dalam waktu yang sangat lama untuk mendapatkan penggenapan janji Tuhan kepada Abraham tentang keturunannya. Ini merupakan tantangan yang sulit sekali bagi Abraham, karena pada waktu itu Abraham harus mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dan tanpa berlama-lama, Abraham pun senantiasa melaksanakan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus yakin bahwa Tuhan itu Maha Tahu, karena Tuhan tidak mungkin salah dalam memberikan apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Jadi adik-adik tetap taat sama Tuhan dan percaya sama Tuhan, karena kalau kita percaya dan taat sama Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberikan kita berkat yang berlimpah-limpah seperti yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham. Jadi tetap setia dan percaya sama Tuhan ya. Nah, adik-adik gimana? Kita telah mendengar cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Untuk itu semuanya siap, lipat tangan, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati firman yang telah kami dengar. Biarlah firman yang telah kami dengar Tuhan, kami anak-anak-Mu dengan penuh sukacita dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati setiap kami Tuhan Yesus yang mengambil bagian di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Oke, adik-adik siapkan persembahan dan kita mau berdoa. Kita berdoa, tangannya dilipat dan matanya ditutup. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersekolah minggu kembali Tuhan. Tadi kami sudah menyanyi, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau memberikan persembahan dari apa yang kami miliki. Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Biarlah juga Tuhan persembahan kami ini dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, berhubung kita masih ibadah di rumah masing-masing, persembahan yang adik-adik berikan dapat dikasih ke mama, papa, atau kakak yang akan pergi ke gereja. Nanti persembahannya dimasukkan amplop dan dimasukkan di kotak persembahan. Atau adik-adik juga mau memberikan persembahan melalui transfer, adik-adik boleh mentransfer di rekening yang ada di layar adik-adik. Oke, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan menutup ibadah ini. Sebelum menutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ini Tuhan. Sekarang kami ingin menutup ibadah ini. Berkati aktivitas kami hari ini Tuhan, jaga lindungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.